Suara hujan mengguyur jalanan kota sore itu. Di bawah payung yang sudah sobek, seorang pria berdiri, wajahnya kusut, matanya kosong, dan tangannya gemetar memegang selembar undangan pernikahan. Undangan itu bukan miliknya, tapi milik wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Dulu, ia rela tidur di emperan toko demi bisa membelikan sang kekasih sebungkus nasi. Tapi kini, wanita itu menikah dengan pria yang dulu menghina profesinya sebagai penjual gorengan. Namun, tak ada yang menyangka, di hari bahagianya, wanita itu justru tersungkur memeluk tanah. Gaun putihnya ternoda darah. Hai, selamat datang di cerita yang tidak akan kamu lupakan. Sebelum lanjut, coba dong komen kalian dari kota mana saja. Kalau ada kritik dan saran meskipun pedas, jangan lupa sampaikan di kolom komentar ya. Oke, lanjut ya. Langit Jakarta sore itu mendung menggantung, seolah menahan tangis yang belum sempat jatuh. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur asap knalpot yang memenuhi udara. Dina melangkah santai di trotoar setelah keluar dari kantornya yang megah. Sepatu hak tingginya beradu pelan dengan lantai trotoar berkerikil. Di tangan kirinya tergenggam tas kerja mahal, hasil kerja kerasnya sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan distribusi besar. Hari ini hatinya cukup ringan, gaji baru saja cair, dan ia sudah berencana mentraktir dirinya makan enak. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Matanya terpaku pada sebuah pemandangan yang tidak ia duga. Di bawah pohon tua dekat halte bus, seorang pria berdiri membungkuk di depan gerobak gorengan tua. Kepulan asap naik dari penggorengan. Aromanya menusuk tajam. Minyak goreng panas, tepung, dan tahu isi yang baru matang. Pria itu terlihat sibuk membalik-balik adonan goreng dengan cekatan. Tangan kanannya bergerak cepat memegang sutil, sementara tangan kirinya mengipasi arang agar apinya stabil. Dina menyipitkan mata, berusaha memastikan apa yang ia lihat benar. Wajah itu, garis rahangnya yang khas, sorot matanya yang lembut namun tegas, dan cara berdirinya yang sedikit membungkuk seperti dulu. Itu Arman. Jantung Dina berdegup cepat. Bukan karena rindu, tapi karena keterkejutan yang menampar harga dirinya. Masih hidup ternyata, gumam Dina dalam hati. Separuh menyindir, separuh tak percaya. Senyum sinis mulai terbit di bibirnya. Bukan karena bahagia, tapi karena merasa lebih unggul. Lelaki yang dulu pernah ia tinggalkan karena dianggap tak punya masa depan, kini berdiri lusuh, bermandikan asap dan bau minyak. Tanpa berpikir panjang, Dina mempercepat langkah. Tumit sepatunya mengetuk keras di atas trotoar yang mulai basah karena gerimis kecil yang turun perlahan. Orang-orang lalu lalang di sekitarnya, tapi ia hanya fokus pada satu hal, menghadapi masa lalu yang tampaknya belum sepenuhnya mati. Dan saat Arman menoleh karena mendengar langkah itu, pandangan mereka pun bertemu. Mata Dina membelalak. Tubuhnya seketika kaku. Napasnya tercekat. Arman hanya berdiri diam. Tangan masih memegang sutil, namun matanya tajam menembus waktu. Wajah itu masih sama, tapi pandangan matanya kini berbeda. Ada ketenangan yang justru membuat Dina tidak nyaman. Lalu, tanpa aba-aba, Dina melangkah mendekat. Bibirnya membuka, dan kalimat pertamanya bukan salam, bukan tanya kabar, tapi sesuatu yang dingin dan tajam. Dan di detik itulah, hujan turun lebih deras, seakan menyiapkan panggung bagi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi sore itu. Dina berdiri hanya beberapa langkah dari gerobak itu, tapi pikirannya melayang jauh ke belakang, ke tahun-tahun yang dulu begitu ia remehkan. Ia ingat betul bagaimana Arman dulu selalu datang menjemputnya setiap sore dengan motor bebek tuanya yang sering mogok di tengah jalan. Dina yang kala itu masih kuliah semester akhir, selalu duduk dengan wajah kesal di jok belakang sambil mengeluh karena panas, karena macet, atau karena helm yang dipinjamkan Arman bau minyak goreng. Namun di balik semua keluhan itu, Arman tak pernah marah. Ia hanya tersenyum, menoleh sebentar dan berkata, "Maaf ya Din. Nanti kalau dagangan rame, aku beliin helm baru." Kalimat sederhana yang dulu hanya Dina anggap angin lalu. Ia tak pernah benar-benar percaya Arman bisa mewujudkannya. Karena di matanya saat itu, Arman hanyalah anak tukang gorengan, hidupnya sederhana, dan cita-citanya terlalu mulia untuk dicapai dengan tangan berminyak.
Dulu kamu minta aku sabar nunggu kamu sukses, tapi kamu sendiri gak pernah nunjukin jalan ke arah situ. Gumam Dina pelan, seolah ingin membenarkan keputusannya meninggalkan lelaki itu. Tangannya mengepal di balik tasnya, dan ada perasaan yang entah kenapa mulai mengganggu dadanya. Bukan rindu, bukan juga cinta, tapi semacam rasa bersalah yang berusaha ia tepis. Langit semakin kelabu, dan rintik hujan mulai menetes dari ujung rambutnya ke pipi. Ia mengangkat wajah sedikit, menatap Arman yang kini tengah melayani pembeli dengan tenang. Tak ada raut lelah di wajah itu, hanya ketekunan dan ketulusan yang dulu sering ia lihat dan kini semakin jelas terlihat, seperti luka yang menganga kembali. Tiba-tiba Dina merasa asing di depan Arman. Lelaki itu tidak lagi menatapnya seperti dulu, penuh harap dan ketergantungan. Pandangannya sekarang tajam, tenang, dan terlampau damai. Seolah ia sudah belajar melepaskan segalanya, termasuk Dina. Dan di sanalah ia berdiri, menatap masa lalunya yang dulu ia buang. Kini hadir kembali dengan wujud yang lebih kuat, lebih teguh dan sepertinya membawa sesuatu yang akan mengguncang dunianya dalam sekejap. Dina menarik napas, membenarkan letak rambut yang sempat basah tertiup angin, lalu melangkah lebih dekat ke gerobak. Suaranya terdengar nyaring di antara gerimis yang mulai turun deras. "Masih jualan gorengan juga, men?" Tanyanya dengan senyum yang tak bisa menyembunyikan nada meremehkan. Suaranya terdengar manis, tapi tajam. Bukan sapaan tulus, melainkan seperti sengaja menusuk, seolah ingin menegaskan bahwa lelaki yang pernah ia tinggalkan masih ada di tempat yang sama, tak bergerak, tak berubah. Arman mendongak pelan, menatap Dina tanpa kaget, tanpa senyum, hanya mata tenang yang menatap dalam, membuat Dina sesaat salah tingkah. Ia lalu meletakkan sutil ke sisi gerobak dan menyeka sedikit peluh di dahinya. Hujan rintik-rintik membasahi ujung bajunya. Tapi ia tetap tenang, tak bergeming. "Alhamdulillah, masih," jawabnya ringan. "Rezeki Allah, Din." Suara Arman masih sama, datar. Tapi ada ketulusan yang terasa mengendap di setiap katanya. Ia tak tergesa menjawab, tak juga memamerkan amarah. Justru ketenangan itulah yang membuat Dina makin tak nyaman. Ia mendengus pelan, lalu berkata sambil menyilangkan tangan, "Kukira kamu udah berubah, tapi ternyata masih tetap di tempat yang sama, ya?" Arman menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Gak semua orang perlu pindah tempat biar dianggap berubah. Kadang, yang penting itu tetap berdiri meski tempatnya masih sama. Dina tercekat. Matanya sedikit membelalak. Lalu cepat-cepat ia tertawa kecil, berusaha menutupi getaran dalam hatinya. "Wah, puitis juga sekarang ya kamu. Gara-gara sering ngobrol sama gorengan mungkin." Arman mengangguk kecil, tak terpancing. "Mungkin. Gorengan itu, Din, gak pernah bohong. Kalau panas, ya meletup. Kalau matang, ya menguning. Gak pura-pura." Kalimat itu menusuk dalam. Dina tak tahu harus menjawab apa. Sekejap, suara tawa dari pengunjung lain terdengar samar di belakang. Hujan makin deras. Suara tetesan air dari atap gerobak jatuh berulang, membentuk ritme yang anehnya, mengiringi denyut jantung Dina yang mulai tak karuan. Dan saat ia hendak membuka mulut lagi, langkah kaki seseorang terdengar dari arah samping, cepat, mantap, dan mengarah langsung ke arah Arman. Dina menoleh, dan detik itu juga, wajahnya berubah pucat. Arman menunduk sejenak, mengambil gorengan dari minyak panas lalu meletakkannya perlahan ke atas saringan bambu. Asap mengepul tipis, mengaburkan sedikit wajahnya, tapi tak mampu menyembunyikan sorot matanya yang dalam dan berat. Ia tidak tersinggung, tidak marah, tapi ada sesuatu di balik tatapannya, seperti luka lama yang masih hangat, meski tak lagi berdarah. Gak semua orang harus berubah supaya diakui, Din. Kadang, cukup terus bertahan dan jujur aja. Ucap Arman pelan, tapi jelas. Ucapannya seperti desir angin, tenang tapi langsung menembus dinding hati. Ia tidak menunduk, tidak pula menatap sinis. Hanya berdiri tegak, penuh penerimaan, seolah berkata, "Aku tidak menyesal." Dina mengernyit. Ia tak menyangka jawaban itu akan sekuat itu. Bukan karena keras, tapi karena damai.
Ia mengalihkan pandangannya, menatap sekitar. Jalanan mulai ramai. Orang-orang berlarian menghindari hujan. Beberapa mampir ke gerobak Arman, berteduh sebentar, sambil membeli tahu isi atau bakwan panas. Namun bagi Dina, keramaian itu justru membuatnya merasa sunyi. Aku cuma nggak mau sia-siain waktu, kata Dina akhirnya. Suaranya sedikit lebih rendah. Dulu kamu nggak punya apa-apa, men. Dan aku takut hidupku berhenti kalau terus nunggu kamu jadi sesuatu. Arman hanya mengangguk. Tidak ada kemarahan. Hanya angin yang mengibaskan kaosnya yang basah oleh uap dan gerimis. Ia menatap panci minyaknya. Lalu kembali menoleh ke Dina. Aku ngerti. Semua orang punya hak buat milih jalannya sendiri, ucapnya. Tapi jangan kira aku nggak tahu rasanya ditinggal pas lagi belajar berdiri. Dina mengatupkan bibir. Wajahnya mulai berubah. Sorot matanya tidak setegar tadi. Tangannya gemetar sedikit saat menyentuh ujung rambut yang menempel di pipi. Ia ingin membalas. Tapi suara Arman lebih dulu mengisi udara. Yang kamu tinggal waktu itu bukan cuma aku, Din, ucapnya. Mata tak lepas dari wajahnya. Tapi juga perjuangan yang belum sempat kamu lihat sampai akhir. Dan saat Dina hendak membuka suara, untuk membela diri, atau mungkin meminta maaf, sebuah klakson mobil berbunyi pelan dari arah belakang. Suara itu membuat kepala Arman menoleh cepat, dan senyumnya berubah lembut. Namun bukan untuk Dina. Seseorang baru saja datang. Seseorang yang membuat pandangan Arman hangat, berbeda, dan seketika membuat jantung Dina berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Hujan masih turun pelan, membasahi jalanan yang kini mulai dipenuhi genangan kecil. Bau aspal basah bercampur aroma gorengan memenuhi udara. Dina berdiri mematung. Pikirannya masih berkecamuk oleh kata-kata Arman yang menyentuh titik terdalam dalam hatinya. Namun sebelum ia sempat meresapi semuanya, suara klakson mobil berbunyi pelan dari arah belakang. Tidak keras, tidak mengagetkan, tapi cukup memecah suasana yang sempat beku di antara mereka. Sebuah mobil SUV hitam metalik berhenti tepat di depan trotoar. Lampu seinnya masih berkedip. Pintu kiri depan terbuka perlahan. Dan dari balik kabin mewah itu muncul seorang wanita. Ia mengenakan blazer abu-abu yang elegan, celana kain berpotongan rapi, dan sepatu hak tinggi yang tampak kontras dengan genangan air di trotoar. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebih. Tapi terlihat jelas wanita itu bukan orang biasa. Langkahnya ringan tapi mantap. Menyibak rintik hujan tanpa ragu. Sesekali ia melambaikan tangan kecil ke arah Arman yang kini berdiri tenang di balik gerobaknya. Dina menoleh cepat, mengikuti arah pandang Arman. Dan saat melihat wanita itu mendekat, napasnya tercekat. Sayang, maaf ya, macet banget di jalan. Ucap wanita itu sambil tersenyum lebar. Lalu tanpa canggung memeluk lengan Arman, menggenggamnya erat seolah sudah terbiasa. Arman membalas senyum itu. Matanya melunak, dan bahunya sedikit lebih rileks. Ada kenyamanan yang tak pernah Dina lihat sebelumnya saat ia masih menjadi bagian dari hidup Arman. Dina mematung. Matanya membelalak. Lehernya terasa kaku. Seakan tubuhnya baru saja disiram air es di tengah dinginnya hujan. Wanita itu melirik ke arah Dina dan tersenyum sopan. Oh, ini teman kamu ya, Mas? Dina tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong. Wajahnya tak mampu menyembunyikan keterkejutan yang menusuk. Bibirnya ingin bergerak. Tapi tak ada suara yang keluar. Dadanya sesak. Matanya menyapu cepat ke arah mobil mewah itu. Lalu kembali ke Arman yang kini tertawa pelan sambil memegang tangan wanita itu. Ini Dina. Teman lama, ucap Arman akhirnya. Kami dulu pernah dekat. Wanita itu hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Oh, aku sering dengar nama kamu, kok. Dan saat Dina berpikir kejutan ini sudah cukup membuatnya lemas berdiri, suara wanita itu meluncur lagi. Santai, ringan, tapi seperti menghantam keras jantungnya. Sayang, nanti kita mampir ke dapur pusat ya. Aku mau lihat laporan cabang gorengan baru yang di Bandung. Katanya omsetnya naik 3 kali lipat. Loh. Dina membeku. Tangannya mencengkeram tas kerjanya semakin erat. Sementara di benaknya satu pertanyaan besar muncul, menekan kuat di dadanya. Dapur pusat.
Suara rintik hujan kini terdengar jelas menghantam atap seng gerobak. Sesekali angin bertiup membawa uap gorengan ke arah Dina. Namun ia tak lagi peduli pada aroma itu. Tatapannya terkunci pada wanita elegan yang kini berdiri di samping Arman. Tangan mereka masih saling menggenggam, seolah dunia di sekitar tak penting lagi. Dina mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Ia seperti berdiri di tengah pusaran kenyataan yang tak mampu ia cerna. Wanita itu membuka bagasi mobil dan mulai memasukkan beberapa kantong plastik besar dari gerobak ke dalamnya. Gerakannya terampil, seperti sudah terbiasa melakukan hal ini. Tak ada raut jijik, tak ada rasa malu. Ia bahkan tersenyum sambil mengangkat satu kantong berisi gorengan yang masih panas. "Franchise gorengan yang kamu urus hari ini rame banget, ya?" katanya sambil menoleh ke Arman. Arman mengangguk santai. "Alhamdulillah. Tadi sempat kehabisan tahu isi. Nanti tolong bilang ke tim pusat. Stok bahan minggu depan ditambahin, ya?" Wanita itu tertawa pelan, lalu berkata, "Udah aku catat di grup. Kamu tenang aja. Yang di Solo juga udah mulai naik penjualannya. Kemarin aku kirim testimoni pelanggan ke admin buat dijadikan iklan." Dina membatu. Kata demi kata yang keluar dari mulut mereka menggema di telinganya. Franchise? Tim pusat? Iklan? Solo? Bandung? Semuanya membentuk sebuah kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Arman bukan lagi sekadar penjual gorengan biasa. Ia pemilik jaringan usaha. Seorang pengusaha yang diam-diam membangun kerajaan bisnis dari minyak, tepung, dan ketekunan. "Aku." Suara Dina nyaris tak terdengar. Hanya angin yang menangkap sisa keraguan dalam nadanya. Ia ingin bicara, bertanya, menuntut penjelasan. Tapi bahkan dirinya pun tidak tahu apa yang hendak ia katakan. Arman menoleh ke arah Dina. Pandangannya tenang, tidak jumawa, tidak juga menyindir. Justru sorot matanya seperti berkata, "Kalau kamu sabar sedikit saja waktu itu, mungkin kamu akan berdiri di sini, bukan dia." Dan sebelum Dina sempat membuka suara lagi, wanita itu tiba-tiba berkata dengan nada santai, "Mas, tadi Bunda nelpon. Katanya kamu jangan lupa makan siang. Beliau nitip rawon, masih hangat, ada di jok belakang." Seketika, dunia Dina seperti terbelah dua. Bunda? Wanita itu bukan sekadar kekasih. Wanita itu sudah menjadi bagian keluarga. Dan di detik itu, gerimis mulai berubah menjadi hujan deras, seolah langit tahu bahwa hati seseorang di bawahnya sedang runtuh perlahan. Dina terpaku, tubuhnya terasa kaku seperti tertahan oleh dingin hujan yang turun deras. Hatinya bagai dirundung badai. Setiap denting tetesan air seperti menggetarkan kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ia menatap Arman, sosok yang dulu dianggapnya tak lebih dari sekadar anak tukang gorengan yang takkan pernah mampu membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Kini, di hadapannya, pria itu berdiri tegak dengan senyum hangat dan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Aku tahu kamu pernah meragukanku," suara Arman lembut tapi mantap. "Dan mungkin kamu pikir aku takkan pernah lebih dari ini. Tapi aku berjuang diam-diam, Din. Aku bangun semuanya dari nol. Dengan tangan ini yang dulu kamu benci karena bau minyaknya." Dina memejamkan mata. Rasa sesal dan malu menyesak dadanya. Ia ingin berkata sesuatu, minta maaf, atau setidaknya mengakui kebodohannya. Tapi lidahnya keluh. Kata-kata yang dulu mudah diucapkan kini tercekat dalam dada, tertahan oleh kebanggaan dan luka. Wanita di samping Arman tersenyum dan menambahkan, "Dia nggak cuma jualan gorengan, Din. Dia pemilik bisnis yang berkembang pesat. Aku ikut bangga sama perjuangannya." Dina menunduk. Air matanya mulai menetes, bercampur dengan hujan. Ia sadar, waktu telah berlalu tanpa memberi kesempatan kedua. Keputusan yang dulu diambilnya begitu cepat, kini berubah menjadi beban yang berat. Namun sebelum ia bisa melangkah, terdengar suara deru mesin mobil dari kejauhan. Suara itu semakin dekat. Dan di balik hujan, sebuah bayangan gelap muncul menghampiri mereka. Sesuatu yang membuat detak jantung Dina seolah berhenti sesaat. Arman menarik nafas panjang. Matanya menatap jauh ke arah Dina. Wajahnya tetap tenang. Tapi ada getar halus yang nyaris tak terlihat.
Din, ucapnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dulu kamu ninggalin aku bukan cuma karena aku nggak punya apa-apa. Kamu ninggalin aku karena kamu takut kehilangan masa depanmu. Dina menggigit bibir bawahnya, menunduk dalam. Ia tahu itu benar. Semua itu memang salahnya. Ia terlalu cepat menyerah pada prasangka, terlalu sibuk mengejar dunia yang menurutnya pantas untuknya. Arman melanjutkan, aku nggak marah sama kamu. Aku hanya sedih karena kamu nggak pernah mau tahu apa yang sebenarnya aku perjuangkan. Wajah Dina berubah sendu. Ia hampir menangis. Aku cuma takut. Men. Takut kita nggak akan pernah bisa sama-sama. Arman menatapnya penuh harap. Aku juga takut, Din. Tapi aku memilih bertahan, membangun masa depan, meski sendirian. Aku berharap suatu hari kamu bisa lihat aku bukan dari apa yang aku punya sekarang, tapi dari siapa aku sebenarnya. Hening sesaat. Suara hujan yang deras jadi satu-satunya yang terdengar. Dina merasakan hati dan pikirannya bergejolak, di antara penyesalan dan harapan yang mulai tumbuh samar. Namun tiba-tiba, sebuah suara keras menggelegar di dekat mereka, membuat keduanya terkejut dan terhenti dalam posisi itu. Suara itu membawa kabar yang akan mengubah segalanya. Mobil hitam itu mulai bergerak pelan meninggalkan trotoar yang basah. Suara mesin yang halus dan getaran roda di jalan beraspal basah menjadi latar yang seolah mengiringi perpisahan tanpa kata antara Dina dan Arman. Dina berdiri terpaku, tubuhnya gemetar pelan. Walau hujan mulai reda dan langit sedikit membuka celah sinar senja. Matanya tertuju pada sosok Arman yang berdiri tegak di samping gerobak tua itu. Tangan masih menggenggam kantong plastik penuh gorengan. Senyumnya yang dulu hangat kini tampak tenang tapi jauh. Seperti ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Dina ingin berlari, ingin memanggil namanya. Tapi suaranya tercekik dalam tenggorokan. Rasa sesal dan kecewa campur aduk. Membuncah di dada tanpa bisa ia lepaskan. Ia menunduk, lalu menatap tanah berlumpur di sekelilingnya. Ingatan tentang masa lalu, tentang janji yang pernah terucap dan kemudian hancur, menerpa tanpa ampun. Men, bisiknya pelan. Namun suaranya hilang ditelan angin malam yang mulai dingin. Arman menoleh sekejap, matanya menyiratkan kasih sayang yang dulu pernah ada. Tapi kemudian ia mengalihkan pandangannya ke jalanan yang membentang kosong di depannya. Tanpa sepatah kata, tanpa satu langkah mundur, ia berjalan meninggalkan Dina dan gerobak yang dulu menjadi saksi perjalanan mereka. Dina berdiri terpaku. Hujan telah berhenti, tapi air mata tak kunjung surut. Di dalam dadanya, ada satu pertanyaan yang menggantung. Apakah jalan mereka akan pernah bertemu lagi? Atau ini benar-benar akhir dari segalanya? Dan saat itu, suara langkah kaki lain terdengar di belakangnya. Namun bukan dari arah Arman. Dina berjalan pelan meninggalkan tempat itu. Setiap langkahnya terasa berat seperti menanggung beban yang tak terlihat. Jalanan yang tadi basah kini mulai mengering oleh terbenamnya matahari di balik awan gelap. Suara hiruk-pikuk kota mulai mereda. Tapi di hatinya justru semakin gaduh. Ia memandang ke belakang sekali lagi, melihat gerobak gorengan tua yang tetap berdiri kokoh meski diterjang hujan dan angin. Dalam hatinya, ada kesadaran yang tumbuh perlahan, bahwa cinta sejati bukan soal status atau kekayaan, melainkan tentang kesetiaan, perjuangan, dan keberanian untuk bertahan ketika dunia tak ramah. Ia menyesal karena dulu memilih meninggalkan sosok yang sebenarnya sudah menunjukkan ketulusan yang tak ternilai, hanya karena takut akan masa depan yang tak pasti. Dina menyentuh dada, tempat hatinya berdenyut kencang. Ia tahu, penyesalan ini mungkin datang terlambat, tapi itu tidak menghapus nilai perjalanan yang telah terjadi. Kadang, kita harus kehilangan sesuatu yang paling berharga agar bisa belajar untuk benar-benar menghargainya. Langit mulai gelap, dan lampu jalan mulai menyala satu persatu, membentuk pola cahaya yang seakan memandu langkahnya kembali ke kehidupan yang baru. Dina berbisik pelan. Terima kasih, men, untuk semua pelajaran yang kau beri. Aku akan belajar dari sini. Dan di balik bayangan malam yang menyelimuti kota, ada harapan kecil yang menyala, bahwa suatu saat, mungkin akan ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Atau setidaknya, hidup dengan hati yang lebih bijak dan penuh rasa syukur.
Langkahnya menghilang di ujung jalan, sementara gerobak itu tetap berdiri, setia seperti perjuangan seorang pria yang tak pernah menyerah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa jangan mudah menilai seseorang hanya dari status atau kondisi saat ini. Ketulusan, perjuangan, dan kesetiaan adalah nilai yang jauh lebih berharga daripada penampilan luar atau materi. Terkadang, orang yang kita anggap remeh justru menyimpan kekuatan dan mimpi besar yang pantas kita hargai. Jangan pernah menutup hati untuk memberi kesempatan, karena penyesalan bisa datang ketika kita terlalu cepat menyerah pada seseorang yang sebenarnya layak diperjuangkan. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat sedemikian rupa agar terasa nyata dan dapat diambil hikmahnya. Meski tokoh dan kejadian dalam cerita ini tidak benar-benar terjadi, pesan moralnya sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar. Ya, terutama jika kamu punya kritik atau saran, meskipun pedas tetap kami hargai. Kalau kamu suka dengan cerita ini, berikan like dan subscribe channel ini supaya kami bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.